didukung oleh Halo pemirsa Metro TV, selamat Hari Natal. Natal selalu menjadi momen yang spesial karena selain kita bisa beribadah, kita juga bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Salah satu opsi yang bisa Anda lakukan adalah berkunjung ke Hotel Borobudur karena bisa dilihat di belakang saya ornamen Natal ini begitu indah dan pastinya bisa menambah semarak Natal ketika Anda habiskan bersama dengan keluarga. Tapi balik lagi pemirsa, berkaitan dengan Natal ini dihabiskan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bisa menghabiskan seluruh waktu bersama dengan keluarga, tapi juga ada yang harus berbagi waktu bersama dengan pekerjaan yang tengah dijalani. Dan saat ini, spesial edisi Natal, kita akan berbincang dengan satu sosok inspiratif, seorang ibu yang sangat luar biasa, merupakan ibu di rumah dan juga ibu bagi masyarakat Maluku Utara. Siapa lagi kalau bukan Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Coanda. Ibu Sherly, selamat Hari Natal. Terima kasih, selamat Hari Natal. Ibu Sherly, nggak terasa ya, saat ini kita sudah di penghujung tahun 2025. Melihat perjalanan Ibu sepanjang tahun 2025, berperan membina keluarga sembari membina masyarakat Maluku Utara. Bagaimana Anda memaknai Natal di tahun ini? Tahun ini mungkin tentang pemulihan ya. Kita selalu percaya bahwa Natal itu membawa kasih. Cuman di tahun ini, tahun kedua, saya merayakan Natal bersama anak-anak tanpa almarhum. Jadi setiap Natal kita lebih pakai untuk merefleksi buat doa dan menyadari bahwa dengan iman kasih itu datang, dan dengan kasih kita bisa bertahan dan keluarga kita perlahan mulai dipulihkan kembali. Salah satu pesan yang selalu Ibu angkat, salah satunya juga pesan ketika di Maluku Utara kemarin, Ibu mengenai pemulihan keluarga. Karena memang keluarga ini inti dari Natal ya Ibu. Bagaimana Ibu menjelaskan terkait dengan hal itu? Kalau kita kan selalu Natal itu kan selalu bersama dengan keluarga ya. Dan saya selalu percaya bahwa karena saya juga seorang ibu, dan penting bagi saya untuk hati saya dipulihkan dulu. Ketika hati saya dipulihkan, maka keluarga, anak-anak bisa dipulihkan, dan kemudian komunitas sekitar kita bisa dipulihkan. Apakah saya sudah pulih sepenuhnya? Belum, tapi kita dalam perjalanan menuju sana. Dan satu-satunya cara untuk kita memulihkan diri yaitu dengan menghadirkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam proses pemulihan ini. Karena kalau enggak kan mungkin karena ada kejadian 12 Oktober kemarin, mungkin sekarang kita bisa kepahitan ya. Dan saya memilih untuk dengan iman menghadirkan kasih dalam hidup saya dan anak-anak, sehingga walaupun kita tidak mengerti tapi kita percaya dan melanjutkan kehidupan kita dengan mengisi hati kita dengan kasih. Dan Natal itu tentang kasih, sehingga Natal menjadi waktu momen yang spesial untuk kita merenungkan kembali makna kasih dalam hidup kita. Apakah kita sudah melaksanakannya dengan benar, dengan baik atau belum? Selain berkaitan dengan kasih, saya juga melihat Ibu ini menerapkan Natal terang, Bu. Karena Natal ini kan menjadi terang, dan yang namanya terang itu kan gak cuma bisa dirasakan oleh orang sekitar, tapi juga bagaimana masyarakat Maluku Utara. Bagaimana Ibu bisa terus ikhlas melakukan segala sesuatu, melakukan apa yang sebelumnya almarhum lakukan dengan setia, Ibu? Ya itu tadi, saya ketika 12 Oktober itu kan orang yang bertanya, kok saya bisa tegar dan melanjutkan semuanya. Saya sering berpikir waktu itu sih mungkin ada satu kalimat yang membuat saya kuat, tetap percaya walaupun tidak mengerti. Jadi mungkin dimulai dengan iman. Saya memilih untuk percaya walaupun saya tidak mengerti, dan iman itu membuahkan kasih, dan kemudian kasih itu memulihkan seluruh hidup saya sebagai penolong kepada suami. Tugas saya itu mendukung semua pekerjaan dan cita-cita suami. Ketika almarhum suami saya tidak ada, semua energi itu saya pindahkan untuk selain mengurus ketiga anak saya, meneruskan janji-janji almarhum yang belum selesai ke Maluku Utara. Saya tidak bisa mengasihi Maluku Utara kalau hati saya penuh dengan kepahitan. Jadi saya memutuskan untuk mengizinkan kasih masuk ke dalam hati saya, karena bagi saya
gelap itu ada karena tidak ada terang, sehingga kepahitan itu ada ketika tidak ada kasih. Ketika saya memutuskan hati saya penuh dengan kasih, maka kepahitan itu hilang dengan sendirinya. Dan ketika hati saya dipenuhkan oleh kasih, hati saya dipulihkan, maka saya bisa berbagi kasih ini kepada di sekitaran saya, mulai dari ketiga anak saya, orang tua saya, masyarakat Maluku Utara. Dan ini proses dari saya memulihkan diri dan memulihkan Maluku Utara harapannya. Tuhan yang selalu kasih pertolongan ke Ibu ya, agar memang Tuhan kasih kekuatan, selalu memberikan kasih, bagaimana supaya kepahitan itu tidak muncul lagi. Ibu, tapi kalau misalnya kita bicara soal Natal, Bu, sebenarnya apa sih, Bu, momen atau tradisi yang benar-benar paling diingat di rumah untuk Natal ini? Kita tuh biasanya kalau Natal kan selalu traveling ya, jalan-jalan, makan, tapi yang paling penting kan kita bersama. Jadi yang bikin, karena dulu almarhum sibuk, saya juga sibuk, jadi setiap tahun tuh kita selalu traveling bersama dengan anak-anak. Jadi Natal dan Tahun Baru tuh selalu menjadi momen yang spesial di mana kita bisa spend time together, lebih quality time. Berkumpul bersama, quality time. Untuk Natal tahun ini, Bu, Ibu rencana akan di Jakarta atau di Maluku Utara? Kita ada surat dari Mendagri, semua harus standby di daerah masing-masing. Jadi Natal tahun ini saya di Maluku Utara. Di Maluku Utara. Ini akan jadi Natal pertama saya tidak bersama dengan anak-anak. Terpisah. Karena anak-anak sudah terlanjut memplanning semua holiday mereka. Tahun lalu saya bahkan masih holiday sama mereka kan. Tahun ini saya bakal pertama sendiri, tapi kita akan open house di Maluku Utara. Bagaimana anak-anak Bu ketika memang akhirnya mesti menjalani Natal, awalnya tanpa sosok almarhum ayah, saat ini berarti tahun ini juga tanpa kehadiran Ibu ya? Diajak ngomong maka mengerti sih. Mungkin nanti kompensasinya di Januari atau Februari kita spend time bersama. Tapi Bu, memang salah satu berkat kalau misalnya memang kita ditimpa musibah, memang keluarga yang selalu ada. Makanya juga kan mereka selalu support Ibu, apapun yang Ibu lakukan. Mengerti kan, saya juga melihat bagaimana Koko dan Cece selalu ada sama Ibu, selalu meluangkan waktu ya untuk bisa bersama dengan Ibu. Ibu, terkait dengan Maluku Utara sendiri, nanti kan Ibu akan open house, itu rencananya akan seperti apa Ibu? Di sana paling silaturahmi ya, jadi rencananya dari pagi sampai siang, biasanya mereka ini belum pernah dilakukan di level provinsi. Perdana berarti ya, Ibu? Tapi kalau dulu ketika menemani almarhum di Morotai, open house ya dari pagi, jam 8, jam 9, sampai sore biasanya jam 3. Mereka datang, makan, silaturahmi, foto-foto, ngobrol. Dan ini juga pertama kali mereka memiliki gubernur yang merayakan Natal. Jadi ini akan menjadi perdana buat masyarakat Maluku Utara untuk open house di rumah gubernurnya. Pasti spesial banget Ibu, karena kita tahu sendiri kalau dari segi masyarakatnya juga ini Maluku Utara termasuk harmonis ya dengan seluruh agama. Bagaimana Ibu sebagai kepala daerah ini membina dan juga mengasuh bagaimana supaya mereka bisa terus hidup harmonis? Memastikan bahwa semuanya adil. Untuk semua agama, semua suku, memastikan semua bantuan, semua program itu adil. Saya ada suatu mungkin contoh kayak seperti kita kalau punya taman bunga itu, kita tidak bisa cuma mengurus satu jenis bunga aja. Nanti nggak cantik tamannya, itu cantik karena punya berbagai macam bunga. Saya selalu percaya kekuatan Indonesia itu dari keberagamannya. Jadi kita harus merawat semua yang berbeda karena kekuatan kita dalam keberagaman. Dan selama ini baik-baik aja sih, karena semuanya adil. Semuanya adil, semua hidup berdampingan dan juga tidak terlepas karena memang Ibu mampu untuk membina hal itu. Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Gubernur Maluku Utara. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Siang. Didukung oleh
Anda kembali bersama kami dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Coanda. Ibu, tadi kita sudah sama-sama berbincang ya seputar bagaimana kita memaknai Natal dan Ibu bilang Natal adalah kasih. Nah, bagaimana juga tadi kita sudah membahas terkait dengan membina harmoni di kalangan masyarakat Maluku Utara. Ibu, kalau misalnya ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke Maluku Utara secara khusus untuk mereka yang merayakan Natal, apa yang ingin Ibu sampaikan? Natal itu bukan cuma tentang lampu di pohon Natal, tapi tentang terang di hati kita, dan terang itu bernama kasih, dan kasih itu memulihkan. Sesuai dengan tema Natal Nasional tahun ini pun Tuhan datang untuk memulihkan, dan harapannya ada pemulihan dalam keluarga, mungkin dimulai dari pemulihan terutama ibu ya. Ibu itu kan yang mengatur keluarga, jadi pemulihan dalam hati mama-mama supaya anak, suami, keluarga bisa dipulihkan. Natal itu tidak penting tentang kemana, makan apa, yang penting bersama-sama saling mengasihi, saling memaafkan satu dengan yang lain dalam keluarga. Tapi benar Bu, biasa tuh kita tuh Natal tuh identik pergi kemana, dengan siapa, lalu misal Christmas dinner, Christmas lunch, Ya. tapi kita lupa apa yang menjadi esensi dari Ya. Natal itu sendiri Ibu. Kadang kita sibuk dengan kadonya, makannya, kemana, baju baru, sehingga kita lupa dengan esensi Natal itu kan sebenarnya tentang mengasihi. Kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Anak-anak, suami, harus ada pemulihan dalam keluarga. Karena pada akhirnya yang paling mewah itu adalah rasa damai dan rasa mengasihi satu dengan yang lain. Kalau tadi juga ada satu hal yang saya dapat ketika Ibu cerita bagaimana nanti tahun ini Ibu tidak bisa bepergian bersama keluarga adalah dari Ibu saya belajar tentang melayani Bu. Karena kan kelahiran Kristus Yesus juga ke dunia untuk melayani. Bagaimana Ibu bisa terus konsisten melayani dan juga menerapkan kasih Natal kepada seluruh masyarakat Maluku Utara? Mungkin kita tuh selama ini kan diajarkan kita hidup melihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus sendiri datang sebagai juru selamat, tentu karena mengasihi dan melakukan pengorbanan. Jadi saya juga belajar mengasihi, dan ini adalah bentuk dari pelayanan, dan menyadari bahwa pada akhirnya semua yang saya miliki juga bukan milik saya. Saya hanya berdoa Tuhan menjaga selalu, melindungi anak-anak saya, dan saya melakukan tugas yang sudah dititipkan kepada saya dengan hati yang benar, sehingga bermakna. Bisa bermakna buat semuanya ya Bu. Bu, tapi bisa diceritain nggak sih mengenai keseharian bagaimana caranya bisa menyeimbangkan waktu antara keluarga dan juga bisa membina masyarakat Maluku Utara? Karena Ibu Shirley ini baru nyampe di Jakarta pagi ini, pemirsa, dan saat ini harus langsung berbagai kegiatan, membagi waktu bersama dengan keluarga, dan ini semua di momen Natal. Bagaimana bisa menyeimbangkan seluruh hal itu Ibu? Setiap weekend sebisa mungkin saya pulang. Jadi kalau weekend pulang, kita ada dinner bersama. Anak-anak dan teknologi kan, anak-anak udah gede, ada teknologi, bisa video call. Yang penting-penting kita telepon. Setiap weekend kalau saya balik kita dinner. Kalau mereka ada masalah, telepon. Saya tidak selalu bersama mereka, tapi setiap kali mereka membutuhkan, ada masalah, saya datang dengan solusi. Dan ini juga bagian untuk mereka belajar mandiri. Sebagai orang tua kan, kita juga harus memberikan mereka kesempatan untuk punya skill life hack, skill untuk survive. Bertahan hidup ya? Ya, bertahan hidup. Memang sudah di umur di mana mereka harus belajar untuk mandiri. Saya hanya mengawasi dari jauh, menyarankan, memberi nasihat, dan melihat bagaimana mereka bertumbuh secara mandiri. Tapi kalau Ibu sendiri secara personal, apa yang paling Ibu kangenin dari sosok almarhum secara khusus di momen Natal ini Ibu? Mungkin companion kali ya. Mungkin ada yang menemani. Selalu ada yang ada di sampingnya Ibu. Gak apa-apa Bu, Tuhan yang kasih kekuatan. Tuhan yang selalu kasih kekuatan Ibu untuk bisa mendampingi ini semua, dan pasti juga almarhum Bapak bangga melihat apa yang Ibu lakukan, karena kan memang semuanya tulus ya Bu, dan juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Ya, Ibu, apalagi yang paling dikangenin dari momen-momen Natal, misalnya tradisi, cemilan, hidangan yang paling Ibu suka dinikmati saat itu bersama dengan almarhum? Ya sih, Natal kita biasanya jalan-jalan. Natal kita biasanya jalan-jalan, cuman kan almarhum kemarin sempat jadi bupati ya. Jadi memang ada beberapa kali Natal tuh beliau masih di Morotai, kita udah holiday duluan. Nanti beliau nyusul di tahun baru. Selama ini kan saya udah menikah hampir 20 tahun tahun ini. Natal kita identik dengan jalan-jalan, kumpul-kumpul, makan-makan. Nggak ada sesuatu yang spesifik sih makanannya karena saya nggak bisa masak. Jadi saya nggak bisa masak, rumah pun biasanya saya nggak terlalu dekor karena biasanya tanggal 17-18 kita udah berangkat. Lebih ke ya jalan-jalan, mencoba makanan baru, and then spend time as a family, ngomong hal-hal Quality time ya, Ibu? ya quality time. Intinya berarti Kebersamaan sih yang paling penting. Kebersamaan, kita sama-sama harapkan Ibu selalu diberikan kekuatan untuk bisa menjadi ibu bagi ketiga anak Ibu dan juga untuk masyarakat Maluku Utara. Ibu, saya yakin Tuhan selalu beserta dengan Ibu dan semoga memang kasih Natal yang memang selalu Ibu gaungkan ke masyarakat benar-benar bisa Ibu rasakan dalam hati Ibu karena Ibu nggak pernah sendiri, ada Tuhan. Terima kasih. Ya, Ibu terakhir boleh pesan Natal untuk seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan Natal, silakan Ibu. Selamat Natal dan Tahun Baru buat yang merayakan, dan buat kalian yang masih punya kesempatan berkumpul bersama dengan keluarga, masih diberikan Tuhan waktu, sebuah telepon, sebuah permintaan maaf, sebuah pelukan, sebuah doa cukup untuk memulihkan, karena pada intinya Natal itu tentang kasih, dan kasih itu memulihkan, dan pemulihan itu dimulai dari hati kita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Baik, terima kasih banyak Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Coanda sudah bergabung sama kami di Metro TV. Dan pemirsa, kita sama-sama tadi sudah menangkap banyak pesan seputar kasih, pemulihan, melayani, dan seluruhnya ini bisa dirasakan di momen Natal. Tapi saya harapkan bukan hanya di momen Natal saja, melainkan di seluruh kehidupan kalian. Dan akhir kata, selamat Hari Natal, semoga damai Natal selalu beserta kalian. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.